Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Senin siang. Melihat peristiwa tersebut, warga bersama petugas PB Kapur berusaha menjinakkan api. Setelah lebih dari 1 jam berjibaku memadamkan api dengan bantuan 3 unit mobil pemadam kebakaran, api pun berhasil dipadamkan. Menurut saksi mata, kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dan bedeng 4 pintu tersebut terjadi akibat korsleting listrik. Arus pendek listrik. Untuk sementara arus pendek listrik Nah, ada berapa rumah Kak yang ini Kak? Bedeng 2 rumah. Sikap bedeng 2 rumah Kak. Itu sikap bedeng itu berapa pintu Kak? 5. Ada 5 pintu Kak. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, setelah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, petugas memasang garis polisi di area kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Tak hanya menghanguskan 50 lapak bekas gusuran kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Salemba, Senen, Jakarta Pusat, juga menelan korban jiwa. Seorang pria penderita stroke tewas usai terjebak di dalam musola karena tak mampu menyelamatkan diri. Bersama saya Aya Nufus, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda lapak bekas bangunan gusuran Pasar Pojok Pramuka di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Banyaknya material mudah terbakar serta barang bekas membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam waktu singkat, api menghanguskan lapak seluas lebih dari 500 meter persegi tersebut. Lebih dari 50 lapak yang sebelumnya terbengkalai hangus dilalap api. Usai proses pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama pihak kepolisian yang menyisir lokasi kebakaran mendapati jasad seorang pria di antara puing bangunan musola yang ikut terbakar. Pria berusia 53 tahun itu diketahui menderita stroke dan terjebak di dalam musola lantaran tak mampu menyelamatkan diri. Korban sempat menelpon kakaknya untuk meminta pertolongan, namun bangunan sudah hangus terbakar saat sang kakak tiba di lokasi. Saya ditelepon adik saya. Oh, ditelepon adik? Iya. Ditelepon adik abang yang tinggal di sini? Di dalam. Di dalam. Di mana tinggalnya Bang Beni? Di musola. Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk? Terus saya WA. Oh, terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, "Men, tolong kebakaran." Kebakaran. Udah terakhir itu doang. Ya memang korban sakit stroke ditempatkan oleh kakaknya, Beno. Ya selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit stroke. Ini dia terbakar tidak bisa berjalan atau gimana? Ya mungkin tidak bisa jalan karena stroke ya, itu aja. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo, Jakarta. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tengah menepi saat hujan deras, sebuah minibus rusak parah usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta. Meski sempat terjebak di dalam mobil, pemirsa, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Hujan deras yang melanda sebagian
lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta, tumbang pada Senin siang. Pohon jensi angsana dengan panjang sekitar 10 meter ini tumbang hingga menimpa sebuah minibus yang tengah terparkir di bahu jalan. Kencangnya benturan membuat bagian atap minibus hingga kaca bagian belakang pecah. Diketahui insiden pohon tumbang bermula saat pengemudi mobil menepi di pinggir jalan saat hujan deras mengguyur. Saya berhenti karena hujan besar, saya berhenti, udah saya berhenti dulu. Nggak lama langsung pohon tumbang. Jadi posisi lagi parkir berhenti di sini Pak ya? Iya, lagi berhenti di sini. Berarti posisi Bapak lagi di dalam Mas? Di dalam. Gimana tuh Pak? Pohon dari mana sih Pak? Dari atas ini Pak. Dahan besar? Dahan besar. Emang angin kencang bener Pak ya? Tadi kencang banget. Gitu. Meski sempat terjebak di dalam mobil, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan pohon besar jenis kapuk di area pertokoan Jalan Lejen Suprapto, Mayoran, Jakarta Pusat tumbang. Tumbangnya pohon menimpa 3 ruko, 4 sepeda motor, dan 2 mobil hingga membuat 1 orang terjebak di dalamnya. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. Tumbangnya pohon dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih itu juga menimpa 4 sepeda motor dan 2 mobil box yang terparkir di depan ruko. 1 orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Seorang kerabat korban menangis histeris melihat saudaranya dalam kondisi luka. Pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm itu tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Jenis pohon kapuk ya, jenis pohon kapuk dengan pohon randu dengan diameter sekitar 60 cm. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan kren. Seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Itu terjepit apa Bang? Terjepit pohon. Kerugian yang diderita para korban akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah titik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami bencana longsor. Akibatnya ada beberapa desa di Kecamatan Sibolangit hingga saat ini masih terisolir. Bahkan warga mulai kehabisan stok makanan. Longsor yang terjadi di Kecamatan Sibolangit terjadi di sejumlah titik. Saat ini petugas sudah melakukan penanganan oleh Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang. Sementara ratusan warga di Dusun 2 Desa Laja mengaku sudah mulai kehabisan stok makanan. Warga berharap agar bantuan segera datang dan jalan yang tertimbun longsor agar segera dilakukan pengangkatan material longsoran. Sedangkan lokasi longsor paling parah terjadi di Jalan Nasional Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, yang saat ini dilaporkan terdapat 10 korban jiwa. Masyarakat berharap pihak pemerintah segera tanggap dan cepat mengatasi permasalahan ini agar aktivitas mereka dapat berjalan seperti biasanya. Mary Alfrida Borusitepu, anggota DPRD Deli Serdang, mengatakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi masalah ini. Itu desa mulai dari masuk Desa Rumah Sumbul, itu ada Simpang Pasar Baru, masuk ke dalam itu ada desa yang terisolasi, memang mereka tidak punya akses lagi selain akses yang tertimpa longsor itu, yaitu Desa Permandin, dan ini sedang dalam penanganan. Kemudian Desa Bulu Hawar dan Dusun 2 Laja, Desa Salabulan. Ini yang
Terputus total nggak? Ya, ini terputus total, khususnya Laja. Dan saat ini setelah kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, ini sedang dikerjakan. Akses jalan Medan menuju Tanah Karo saat ini sudah normal. Namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tertimbun longsor tebing setinggi 4 meter di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan beruntung meski tertimbun selama 1 jam, korban berhasil diselamatkan. Mana oksigen? Oksigen tadi oksigen. Oksigennya bawa. Oksigen. Di motornya bawa oksigen tadi. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah akibat longsor di Kampung Marga Bakti, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat peristiwa kejadian, korban diketahui tengah membuat konstruksi ceker ayam untuk pondasi garasi mobil rumah warga. Namun tiba-tiba tanah yang berada di atasnya ambrol dan korban terjebak di dalam lubang pondasi selama 1 jam. Menjelang azan zuhur, jadi yang bersangkutan adalah pekerja sedang membuat cakar ayam. Memang di sedikit tebingan lah, sekitar 3 meter ke atas. Rencana pemilik, menurut pemiliknya tuh mau bikin pelebaran garasi. Ya ternyata pada saat mau istirahat, ya terjadilah longsor dan korban tertimbun. Tapi alhamdulillah dengan bantuan warga dan pekerja lainnya di situ, korban bisa ditarik, diselamatkan. Atas peristiwa ini, korban menderita luka memar di kakinya dan sesak nafas. Korban pun masih menjalani perawatan medis di klinik setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. iNews Malam akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tega seorang anggota kepolisian aktif menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat berusaha melarikan diri. Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya, tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat Bintara Tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan. Sehingga nanti teman-teman bisa mengawasi dengan baik. Jadi kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya. Polisi belum dapat menjerat hukuman terhadap pelaku karena masih dilakukan pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perlakuannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, Polda NTB menegaskan kasus viral seorang disabilitas yang dijadikan tersangka pemerkosaan keliru. Status pelaku di kasus tersebut bukan tersangka pemerkosaan, melainkan tersangka pelecehan seksual. Penetapan tersangka pemerkosaan oleh Polda NTB terhadap pemuda penyandang disabilitas menjadi sorotan publik. Polda NTB menegaskan peristiwa terjadi bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan kasus pelecehan seksual. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita melakukan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan penetapan tersangka Agus sudah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Motifnya sama, jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Sementara itu, Agus sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual dalam kasus ini membantah melakukan perbuatan tersebut. Dirinya merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pemerkosaan tuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi,
kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban menjadi ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat untuk mendoakan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Gigi tak sebentar kena ini. Kacau nih. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa ini terjadi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang awalnya menggelar aksi damai tiba-tiba saja menjadi anarkis dan berhadapan dengan petugas keamanan. Persiapan. Bahkan pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan dengan memanjat ke mobil barikade polisi. Hingga petugas terpaksa mengambil langkah tegas dengan menghalau para pengunjuk rasa. Kericuan ini akhirnya diredam setelah polisi melakukan tindak tegas dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah pengunjuk rasa diamankan petugas karena anarkis menyerang petugas dan merusak fasilitas umum. Aksi ini juga membuat kaca minimarket yang berada di sekitar lokasi rusak akibat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Akibat bentrokan ini, 2 orang aparat kepolisian terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka memberitahuan aksi, tapi sudah harusnya aksi damai. Setelah mereka melakukan aksi dan sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Begitu mereka aksi, sebenarnya kita sudah negosiasi untuk baik, untuk damai. Tapi tadi ternyata mereka anarkis, lempar batu, dan sehingga ada satu anggota kami yang kena, kemudian ada juga beberapa yang rusak. Sehingga kita lakukan tindakan tegas, tentunya untuk mendorong dan membubarkan mereka. Dan alhamdulillah tidak begitu lama kita bisa mengamankan situasi dan saat ini sudah aman, sudah damai. Ada tidak yang diamankan? Diduga unjuk rasa yang berujung bentrok ini terkait gerakan separatis. Untuk mengamankan situasi, 450 personel keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monas, Jakarta Pusat. Acara ini diisi dengan sholawat dan doa bersama untuk mendukung dan mendoakan kemerdekaan Palestina. Aksi bertajuk Reuni Akbar 212 digelar di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Aksi bertajuk Reuni 212 ini mengangkat tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Ribuan simpatisan hadir untuk mengikuti rangkaian acara yang diisi dengan pembacaan zikir dan sholawat, doa bersama hingga sholat berjamaah sebagai bentuk solidaritas untuk mendoakan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, karena kita kan umat Islam ya, ingin Palestina merdeka karena lihat pembantaian yang sangat sadis, makin kesini makin sadis, dan kita sebagai umat Islam tidak perlu jadi umat Muslim untuk membela Palestina, tapi jadi manusia. Kita selalu diingatkan kembali, kita selalu diingetin itu yang paling penting untuk terus bersuara, minimal kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Peserta aksi juga mengibarkan bendera Palestina di Monas sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna ketiga di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Dalam sidang tersebut, Prabowo mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih selama 1 bulan terakhir. Sidang Kabinet ketiga yang digelar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini dihadiri seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Total ada 130 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang hadir. Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja dan prestasi jajarannya setelah dilantik selama sebulan. Selain itu, Presiden Prabowo juga membeberkan hasil lawatannya ke sejumlah negara pada November lalu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Pemirsa, dalam sidang kabinet hari ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi viralnya bansos bertuliskan bantuan Wapres Gibran beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemberian bansos itu sama sekali tak menyalahi aturan dan fokus pada kebermanfaatan bansos. Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul menanggapi viralnya aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membagikan bansos dengan stempel nama Bantuan Wapres Gibran saat memberikan bantuan bagi korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Gus Ipul menyebut pemberian bansos sama sekali tidak masalah, yang terpenting adalah manfaat dari bansos itu sendiri. Selain itu, bansos yang diberikan Gibran merupakan bantuan dari pemerintah. Ya, bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja. Bukan bansosnya pemerintah, begitu aja. Dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada. Tapi dengan ditulisin nama Wapres Gibran itu gimana, Bu? Ya, menurut saya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, nanti semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan, yang penting manfaatnya itu yang utama ya. Manfaatnya untuk masyarakat itu yang penting ya. Diharapkan masyarakat seharusnya tidak perlu mempermasalahkan jika Gibran memberikan bansos menggunakan stempel tersebut. Dari Jakarta, salam rahmat, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi Miss Indonesia 2025 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di kota Bandung, Jawa Barat selama 2 hari, serta diikuti puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2025 digelar selama 2 hari di kota Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta yang rata-rata berasal dari kota kembang nampak antusias menjalani sejumlah tes.
Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, wawancara, hingga sesi foto dan video yang digelar di Hotel El Royal Bandung. Motivasi saya mengikuti Miss Indonesia adalah karena saya ingin melihat makna sesungguhnya menjadi seorang perempuan. Saya ingin menjadi seorang perempuan yang tidak hanya memajukan diri saya sendiri, tetapi juga memajukan perempuan-perempuan lainnya. Selain mereka itu memiliki berbagai motivasi dari komunitas-komunitas yang sudah mereka lakukan, kemudian juga mereka punya visi misi yang bagus sekali yang tentunya itu sangat potensial apabila dikembangkan di Yayasan Miss Indonesia. Sementara pada hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 banyak berasal dari perwakilan sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Aku harap dengan mengikuti audisi ini, aku ingin bisa motivasi orang-orang yang lain dan semoga ajang Miss Indonesia ini bisa menjadikan platform untuk aku, jembatan untuk aku untuk menginspirasi yang lain. Oke, untuk penjuriannya mungkin dari mereka prosesnya cukup panjang ya sebetulnya. Jadi ada proses registrasi, kemudian ada beberapa tes yang harus dijalani mereka. Dari tes tertulis, kemudian ada interview, wawancara, dan mungkin nanti ada beberapa tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing finalis. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.